Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 417-420. Sisi lain, di ruang tamu tempat lelaki tua dari keluarga Yu tinggal, Yu Jianjia dan Yu Yu dipanggil di depan mereka. Tepat ketika Yu Jianjia dan Yu Yu ingin tahu mengapa lelaki tua itu memanggil mereka, kalimat pertama lelaki tua itu membuat mereka membatu. Hanya lelaki tua Yu yang bertanya dengan mata tajam dan wajah ramah, "Kalian berdua, siapa yang menyukai anak itu?" Li Fugui. Wajah bedak Yu Jianjia berubah merah dalam sekejap, seperti cahaya matahari terbenam. Jantung Yu Yu berdetak kencang, dan dia cemberut dan berkata, "Kakek, siapa yang suka bajingan Li Fugui itu? Hanya orang bodoh yang menyukainya, tuan tua." Yu memandang Yu Jianjia, dan berkata sambil tersenyum, "Kakakmu tidak suka, jadi bagaimana denganmu? Apakah kamu menyukainya?" Yu Jianjia menggigit bibirnya, menundukkan kepalanya, dan bertanya dengan malu-malu, "Kakek, kenapa kamu tiba-tiba tanyakan ini?" "Berapa umur Yu, Laola?" Melihat penampilan Yu Jianjia seperti ini, tahu bahwa cucunya mungkin jatuh cinta pada Li Fugui itu. Namun tak heran jika tidak sedikit wanita yang tidak menyukai pria yang begitu muda dan menjanjikan, penuh semangat dan tajam. Tuan Yu membelai janggutnya, dan berkata dengan penuh arti, "Keluarga Yu kami dan Li Fugui adalah mitra. Saat ini Li Fugui membutuhkan dukungan. Sebagai sekutu, kami, keluarga Yu, tentu saja harus menunjukkan sesuatu." Dan dia bertanya, "Kakek, hanya itu?" Yu Jianjia juga mengangkat kepalanya untuk melihat patua Yu. Tuan Yu terbatuk, berkedip, dan berkata, Yu, kamu baru saja kembali dari Kolosseum, dan kamu juga kenal Li Fugui. Kamu seharusnya tahu apa yang dibuat Li Fugui di Kolosseum, kan?" Yu mendengus dingin. Terdengar, dia berkata, "Kakek, anak itu tidak tahu ketinggian langit dan bumi, dan mencari kematiannya sendiri. Kamu tidak berpikir kamu menyukai identitasnya sebagai seorang apoteker?" Tuan Yu menghela nafas, dan berkata, "Di generasi kedua keluarga Yu saya, tidak ada seorang pun yang menjadi anak-anak, dan generasi ketiga hanya memiliki satu laki-laki, dan dia masih muda. Jangan lihat Yu saya pemandangan keluarga saat ini, yang menempati peringkat keempat di kota Qingzhou, keluarga besar, tetapi selama kakek menendang kakinya, konferensi ramuan akan mengambil kembali kualifikasi kita sebagai keluarga Yu. Kakek harus membuat rencana ke depan." Mendengar ini, ekspresi dari Yu dan Yu Jianjia menjadi rumit, dan sebagai generasi ketiga dari keluarga Yu, mereka secara alami mengetahui situasi keluarga mereka dengan sangat baik. Yu Jianjia dan Yu adalah sepupu. Di antara mereka, ayah Yu Jianjia adalah putra tertua, tetapi dia tidak tertarik untuk mengatur urusan keluarga. Sebaliknya, dia menjadi peneliti pengobatan tradisional Tiongkok. Ayah Yu adalah putra kedua dari Tuan Yu. Jika putra tertua Yu tidak berniat menjadi seorang apoteker, maka putra kedua dalam keluarga tersebut benar-benar menyimpang. Putra kedua dari keluarga Yu telah mendeteksi bakat seorang apoteker sejak dia masih kecil, dan dia memiliki harapan yang tinggi dari lelaki tua itu. Tetapi sebuah insiden ketika dia masih muda menyebabkan putra kedua dari keluarga Yu benar-benar berselisih dengannya, ayahnya. Anak kedua dari keluarga Yu meninggalkan rumah untuk memulai bisnis sendiri, mendirikan perusahaan hiburan, memasuki industri hiburan, dan kini menjadi salah satu nama besar di industri hiburan. Di generasi ketiga, ada seorang adik laki-laki di bawah Yu Jianjia, tetapi dia baru masuk sekolah menengah pertama tahun ini, dan dia belum menemukan bakat untuk menjadi seorang apoteker. Oleh karena itu, Tuan Yu tahu betul bahwa dia harus mengatur pemakaman untuk keluarga Yu. Kalau tidak dia akan mati, keluarga Yu akan hancur. Sebenarnya untuk Furuta kebagi sebagian besar keluarga Gu di lingkaran, uang tidak terlalu penting lagi, yang terpenting adalah status dan pengaruh di lingkaran Gu. Hanya ini dasar nyata untuk hidup dan hidup. Yu mengerutkan kening.
dan mau tidak mau mengingatkan, kakek, bagaimana jika Li Fugui menyombongkan diri, jika dia gagal memenuhi janjinya, itu sama saja dengan membuat marah semua orang, maka dia akan menjadi lelucon yang lengkap. Keluarga Yu kita lakukan, kamu harus mengambil risiko seperti itu. Tuan tua Yu tersenyum misterius, dan bertanya balik, menurutmu apa manfaatnya? Bibir Yu Yuhong sedikit terbuka, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mengatakan semuanya tidak keluar. Tapi bukan hanya Yu Yu, tapi bahkan Yu Jianjia mengerti arti kata-kata Patua Yu. Orang tua Yu ingin membuat pertaruhan besar terakhir dalam hidupnya. Kali ini, pertaruhkan masa depan dan masa depan semua orang di keluarga Yu, kekayaan dan nyawa mereka. Jika mereka menang, mereka akan meroket, dan keluarga Yu tidak lagi menjadi keluarga luar yang genting di konferensi eliksir, tetapi akan menjadi keluarga nyata di konferensi pengobatan roh. Faktanya, ini bukan hanya yang paling diinginkan oleh 4 keluarga besar di kota Qingzhou untuk mendapatkan peningkatan status, tetapi juga yang diimpikan oleh banyak keluarga sebagai gantinya. Melihat kedua cucu perempuan itu terdiam, Tuan Yu membelai janggutnya, dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saya pikir Anda harus membicarakannya terlebih dahulu, dan Anda harus memberikan hasil malam ini. Yu Yu sedikit meronta di matanya. Sosok Li Fugui dan Sang Guanhong terus muncul, cahaya dan bayangan keduanya berubah, dan setelah kontras yang tajam, hanya Li Fugui yang tersisa di depan mata Yu Yu. Tidak diragukan lagi jika Li Fugui dibandingkan dengan Sang Guanhong, kecuali latar belakang keluarga atasannya, Sang Guanhong tidak layak untuk sepatu Li Fugui dalam aspek lain. Kakek, jika aku bersedia menikah dengan Li Fugui, bagaimana dengan kontrak pernikahanku dengan keluarga Sang Guan? Kilatan tekad muncul di mata Yu Yu, dan dia mengajukan pertanyaan lain. Tuan Yu berkata dengan wajah datar, meskipun telur tidak dapat dimasukkan ke dalam satu keranjang pada saat yang sama, saya khawatir tidak ada pilihan dalam hal ini. Jika Anda harus memilih antara Li Fugui dan keluarga Sang Guan, kakek akan pilih Li Fugui. Kenapa? Yu Yu dan Yu Jianjia sedikit terkejut. Tuan Yu tersenyum dengan kulit kemerahan, dan berkata, karena keluarga Sang Guan memperlakukan kami seperti anjing, keluarga Sang Guan tidak membutuhkan kami. Tetapi Li Fugui berbeda. Jadi jika Anda bersedia menikah, pertunangan Anda dengan Sang Guanhong akan dianggap dibatalkan. Ya. Yu Yu melepaskan hatinya dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, Yu Jianjia tiba-tiba menjadi sesak napas, dan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan lebih dulu, kakek, aku ingin untuk menikahi Li Fugui. Hah, pria tua itu terkejut, dia memandang Yu Jianjia. Tubuh Yu Yu sedikit gemetar, dan matanya yang indah menatap sepupunya dengan kaget dan bingung. Kepribadian Yu Jianjia diketahui oleh semua anggota keluarga Yu. Dia lembut, cerdas, dan cantik. Dia tidak pernah bertengkar dengan orang lain, dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk memperjuangkan apapun. Mengapa Anda tiba-tiba tampak menjadi orang yang berbeda hari ini? Mungkinkah Li Fugui benar-benar memiliki sub ekstasi? Selain itu, Yu Yu dengan cepat memikirkan pertanyaan yang lebih serius. Jika dia juga ingin menikahi Li Fugui, bukankah dia ingin bersaing dengan adik perempuannya saat ini? Apakah itu menyebar seperti kata, malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang gelisah? Apa yang dikatakan Li Fugui di Kolosseum, setelah beberapa jam pertimbangan, telah membentuk arus bawah yang bergejolak. Di Villa Xie, meski malam, terang benderang, seterang siang hari, penuh kemewahan dan kemegahan keluarga besar. Li Fugui secara terbuka menantang keluarga Sang Guan. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Xie kami. Di dalam rumah Xie yang dalam, di ruang tamu, semua tokoh penting keluarga Xie berkumpul bersama. Ada lebih dari 20 orang, dan keluarga Yu dibandingkan dengan Ding Sambo, keluarga Xie bisa dibilang penuh dengan anak dan cucu. Orang yang berbicara kali ini adalah putra tertua dari keluarga Xie, yang juga merupakan ayah dari putra bungsu dari keluarga Xie. Tuan Xie melirik wajah yang lain, dan berkata perlahan, semua orang dapat berbicara dengan bebas jika mereka ingin mengatakannya.
Generasi muda, berani bermimpi menjadi presiden konferensi Elixir, dari silsilah keluarga kita selama 100 tahun telah dikhususkan untuk anjing. Iya, saya pikir ini seseorang yang bisa menggertak keluarga Xie. Kita harus menjadi pahlawan. Tetapi segera setelah ucapan arogan orang ini keluar, saya yakin kematiannya tidak lama lagi. Hal-hal seperti itu tidak perlu disebutkan sama sekali, ya, Ayah. Anda juga mengundang guru kebijaksanaan itu untuk datang. Saya pikir itu tidak perlu. Ketika anak ini ditekan oleh keluarga Sangguan dan tidak punya tempat tujuan, mari kita sebarkan berita bahwa dia adalah penyuling racun, sehingga kita bisa menginjaknya sampai mati. Haha, trik ini digunakan dengan baik. Untuk menambah penghinaan pada luka, saya pikir itu harus dilakukan seperti ini. Semua anggota inti keluarga Xie tertawa, wajah mereka penuh kegembiraan. Lagi pula, cedera Li Fugui pada keluarga Xie sudah terjadi. Ini telah menjadi skandal besar bagi keluarga Xie. Keluarga Xie sangat merusak reputasi dan wajah keluarga Xie. Oleh karena itu, siapapun di keluarga Xie yang memiliki rasa memiliki terhadap keluarga ingin segera menyingkirkan Li Fugui. Jika bukan karena perintah berulang kali dari Tuan Xie, mereka mungkin tidak dapat menahan diri dan menyusahkan Li Fugui. Setelah mendengarkan diskusi ini, Tuan Xie menyipitkan matanya dan berkata, karena semua orang setuju, maka ikuti rencana ini, semua orang di keluarga. Xie bersorak, saling berbisik, mengangguk satu demi satu, dan kemudian berdiri, halo kepada Tuan Xie, lalu keluar. Keluarga pertama di kota Qingzhou, keluarga Wang. Keluarga Wang adalah keluarga terbesar di kota Qingzhou. Dan mendiang Tuan Wang adalah salah satu apoteker resmi konferensi pengobatan roh. Oleh karena itu, di antara 4 keluarga besar di kota Qingzhou, posisi keluarga Wang dianggap paling stabil. Hanya saja meskipun stabil, itu hanya keluarga periferal dari konferensi pengobatan spiritual. Kepala keluarga Wang generasi ini juga orang yang ambisius. Meski sudah menjadi apoteker, dia belum lulus penilaian dari konferensi pengobatan spiritual, yang akan menggantikan mendiang ayahnya. Saat itu, keluarga Wang akan menjadi keluarga paling menjanjikan untuk mengikuti konferensi Elixir. Tentu saja, dalam analisis terakhir, lingkaran seni bela diri kuno menghormati kekuatan apakah keluarga Wang dapat melompat ke gerbang naga dan menyelesaikan upaya beberapa generasi keluarga dalam satu gerakan tergantung pada apakah kepala keluarga Wang dapat menjadi alkemis bawaan. Keluarga Wang berbeda dari keluarga kaya baru seperti keluarga Xie. Sebagai keluarga mapan di kota Qingzhou, rumah keluarga Wang terletak di lereng gunung komunitas. Lusinan halaman antik tersebar secara berurutan. Lampunya terang benderang, dan dari kejauhan, ada keindahan kabur yang terjalin dengan klasik dan modern. Di halaman dekat kaki gunung, seorang wanita dengan pakaian sederhana, wajah cantik dan temperamen anggun sedang bersandar pada balok pintu masuk utama, melihat ke bawah gunung dari waktu ke waktu. Setelah menunggu beberapa menit, mesin meraung, lalu 2 lampu menyala dari kejauhan, dan sebuah mobil berhenti di depan pintu tidak lama kemudian. Wanita yang berusia lebih dari 50 tahun tetapi masih memiliki wajah menawan ini menunjukkan senyum lembut di wajahnya, maju 2 langkah, dan berkata, "Hauer, apakah kamu lapar? Makanan sudah siap, cuci tangan dan makan." Membukanya, Wang Hao turun dengan penuh semangat, dengan seberkas kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di antara alis dan matanya. Wanita parubaya melihat bahwa putranya telah menghilangkan kesunyian sebelumnya dan menjadi sangat berbeda. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran, "Hauer, apakah Anda bertemu dengan acara bahagia hari ini?" Wang Hao tertawa dan berkata, "Bu, ini bukan hanya acara yang membahagiakan. Ini adalah acara paling bahagia dan paling penting yang pernah ditemui putra saya dalam hidupnya, kesempatan besar, wanita." Parubaya itu tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya saat mendengar ini, tetapi berkata dengan ragu-ragu, "Hauer, orang-orang di luar berbicara dan melakukan sesuatu untuk suatu tujuan, Anda harus membedakan dengan hati-hati, jangan biarkan orang menipu Anda." Wang Hao berkata dengan penuh semangat, "Bu,
Kali ini berbeda. Percayalah padaku. Kali ini benar-benar berbeda. Sama. Oke. Kamu cuci tangan dulu. Meskipun wanita parubaya itu tidak percaya di dalam hatinya, terlihat bahwa putranya tidak sebahagia ini. Lama, dan dia tidak tahan untuk mengatakan hal buruk. Setelah Wang Hao mencuci tangannya, dia datang ke ruang tamu, dan melihat bahwa ibunya telah membawa 4 piring sederhana dan 1 sup ke meja. Seluruh halaman sangat sunyi, dan bahkan tidak ada seorang pelayan, hanya sang ibu dan anak tinggal di sana. Bu, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan kakek sebelum dia meninggal? Wang Hao tidak bisa menahan kata-katanya di depan orang-orang terdekatnya. Dia hanya membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu. Wanita parubaya itu tersenyum lembut, dan berkata, tentu saja saya ingat. Lelaki tua itu berkata bahwa Haoer, kepalamu penuh dengan energi ungu, dan kamu pasti akan muncul di masa depan. Itu sangat mahal. Itu benar. Tubuh bersemangat Wang Hao sedikit gemetar, tetapi lingkaran matanya merah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, pada saat itu, aku pasti akan membuat mereka yang menindas kita membayar harganya. Wanita parubaya itu menghela nafas hatinya dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, Wang Hao mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan lantang, Bu, kakek juga mengatakan bahwa saya akan bertemu dengan orang yang mulia karena takdir. Selama saya mengambil kesempatan ini, nasib saya akan sepenuhnya stabil dan melambung ke langit. Wanita parubaya berkata sambil tersenyum. Pria tua itu adalah pria yang sangat bijaksana. Pria yang menunggunya telah muncul. Wang Hao mengambil sesuap nasi, memasukkan sepotong daging ke dalam mulutnya, dan berkata dengan berat, namanya Li Fugui, dan aku telah memujanya sebagai guruku, wanita parubaya. Mendengar ini, Wei Wei berkata dengan cemas, Haoer, kamu bingung. Kamu adalah putra tertua dari keluarga kerajaan, dan setiap tindakan yang Anda lakukan mewakili keluarga kerajaan kami. Jika Anda ingin menjadi seorang guru, pertama-tama Anda harus memberitahu ayah Anda, dan ayah Anda setuju. Jangan sebutkan bajingan itu padaku. Wang Hao mengerti marah, dan membanting meja dan sumpit di atas meja. Wang Hao terengah-engah, dan berkata dengan suara penuh kebencian, selama bertahun-tahun, dia telah membiarkan orang-orang itu menggertak ibumu. Tetapi apakah dia pernah keluar dan mengatakan sepatah kata pun, ketika kakek saya ada di sana? Saya, Wang Hao, adalah cucu tertua dari putra tertua keluarga Wang. Siapa di keluarga yang menganggap kami serius? Apa yang saya, Wang Hao, hanya perlu laporkan kepada Anda, Ibu, tanpa persetujuan orang lain. Oke, mendengar ini, Ibu Suri menghela nafas dalam hatinya, memikirkan tahun-tahun ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi tentang keadaan dan penghinaan yang dideritanya. Setelah makan, Wang Hao pergi mandi. Dia biasanya tidak pulang, atau setelah pulang, dia tidur selama beberapa hari. Tetapi mulai hari ini, Wang Hao memutuskan untuk mengubah dirinya, tidur lebih awal dan bangun pagi, dan tinggal bersama guru Li Fugui untuk melayani dan belajar dengan pandangan mental yang lebih baik. Tapi yang tidak diharapkan Wang Hao adalah ketika dia keluar dari kamar mandi, dia melihat seorang pria parubaya yang tampan dan murung dengan pakaian mewah berdiri di tengah halaman. Tubuh Wang Hao sedikit gemetar, dan matanya tiba-tiba beralih ke Ibu Suri yang memalukan yang berdiri di sisi lain. Dia tahu apa yang sedang terjadi tanpa bertanya. Pria parubaya itu menatapnya tajam, dan berkata di mulutnya, kamu tidak ingin membuat kemajuan tahun ini, jadi kamu bisa pergi seperti yang kamu inginkan, tuan muda yang kaya. Tetapi Anda menemukannya sendiri. Tuan macam apa? Apakah Anda ingin keluarga Wang kami jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat ditebus? Hahaha, lelucon yang luar biasa. Wang Hao tertawa, air mata keluar dari tawa, dan berkata dengan dingin, ayahku sayang, aku tidak bisa memikirkannya. Setelah bertahun-tahun, aku bisa melihatmu lagi. Jadi kamu di sini untuk hal sekecil itu. Wajah pria parubaya itu dipenuhi amarah. Dia menginjak kakinya, dan dalam sekejap dia datang ke sisi Wang Hao dan menamparnya. Itu membanting wajah Wang Hao.
Tampar, tepuk tangan meriah terdengar sangat keras dan keras di malam yang sunyi. Ibu Suri menutup mulutnya dan membuka matanya lebar-lebar, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan kebencian yang mendalam di mata Wang Hao, dia berteriak histeris. Apakah giliranmu untuk mengurus apa yang ingin aku lakukan? Apa yang jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membunuhku hari ini. Aku mati. Aku, di dunia bawah. Sial, aku akan menuntut kakek. Kamu, pria parubaya itu sangat marah dan mengangkat tangannya. Tetapi tamparan itu tidak bisa ditampar lagi. Hanya karena kata-kata Wang Hao benar-benar menyakitinya. Pria parubaya itu menghela nafas, berbalik, dan berkata dengan ekspresi kosong, mulai besok dan seterusnya, kamu tidak diizinkan keluar rumah. Adapun tuan itu, kamu hanya berpura-pura tidak pernah mengenali itu. Wang Hao tertawa dan berkata, mengapa kamu peduli padaku? Tuan ini, aku sudah mengenalinya. Aku, Wang Hao, menghargai cinta dan kesetiaan. Tapi aku tidak punya kebiasaan mengenali tuan begitu saja. Kemarahan itu pria paruh baya telah menekan barusan hampir melonjak lagi, dan dia berkata perlahan. Kamu sangat jelas bahwa keluarga Wang kami dan keluarga Sangguan berada dalam hubungan bawahan. Keluarga Wang kami selalu ingin memasuki konferensi eliksir. Kemudian, Li Fugui secara terang-terangan memprovokasi keluarga Sangguan dan memukul Tuan Sangguan. Jika Anda masih memujanya sebagai guru, Anda ingin menghancurkan keluarga Wang kami. Apakah itu harapan generasi? Hehe, apakah kamu sudah selesai? Jika kamu sudah selesai, lalu kamu bisa pergi. Keluarga Wang akan memasuki konferensi eliksir, tetapi mereka tidak akan merangkak masuk seperti anjing, tetapi berjalan dengan bermartabat. Wang Hao membanting keras, membalas, pria parubaya itu berbalik dengan wajah yang sangat muram, dan berkata dengan sinis, hanya karena kamu hanya bisa bicara menguasai. Iya, seperti yang dijanjikan tuanku, Wang Hao mengangkat kepalanya. Wajahnya bersinar dengan cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan cahaya ini juga menggerakkan pria paruh baya itu dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Di kamar hotel, Li Fugui duduk di sofa. Saya memejamkan mata dan bermeditasi. Jumlah informasi yang saya dapatkan hari ini agak besar, jadi Li Fugui harus mencernanya sebelum dia dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri. Secara keseluruhan, Li Fugui memperoleh banyak hal hari ini. Keberadaan ramuan hitam dan pohon induk adalah harta nyata dengan nilai tak terukur, meskipun tampaknya kedua hal ini tampaknya tidak banyak membantunya. Yang dapat dilihat Li Fugui adalah bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, kedua hal ini akan memainkan peran penting baginya. Apa yang ada di hadapan Li Fugui sekarang adalah bagaimana menggantikan posisi keluarga Sangguan dengan usahanya sendiri, berhasil memasuki konferensi eliksir, berhasil menjadi wakil presiden, dan dengan demikian duduk di tahta presiden pertanyaan. Yang pasti saat ini Kolosseum akan berada di sisinya dengan dukungan Kolosseum. Beberapa masalah kecil dapat dihindari jika ada tempat untuk Kolosseum. Li Fugui tentu saja dia tidak akan melakukannya menolak. Selain itu, keluarga Wei dan keluarga Yu juga kemungkinan menjadi sasaran. Dia memiliki hubungan kerja sama dengan kedua keluarga ini. Selama kedua keluarga ini melihat harapan, Li Fugui percaya bahwa kedua keluarga ini pasti akan memihak mereka. Meskipun kekuatan Kolosseum ditambah keluarga Wei dan keluarga Yu masih sangat lemah, Li Fugui merasa itu sudah cukup. Lagi pula, dia tidak ingin menaklukkan dunia. Bagi manusia, konferensi pengobatan spiritual adalah sakral dan tidak dapat dicapai tempat. Tetapi bagi Li Fugui, itu tidak lebih dari itu. Dia percaya bahwa bahkan apoteker di konferensi pengobatan spiritual akan memahami beberapa manfaat yang bisa dia berikan. Sangat bersemangat. Selama dia mendapat dukungan dari sebagian besar apoteker, jika Li Fugui ingin menjadi presiden konferensi eliksir, jika dia ingin mengamankan posisi itu, apakah akan ada kesulitan? Memikirkan hal ini, sudut mulut Li Fugui sedikit naik, dan suasana hatinya menjadi lebih bahagia. Dingling bell, pada saat ini,
telepon rumah di kamar hotel tiba-tiba berdering. Li Fugui sedikit terkejut, berjalan untuk mengangkat telepon, dan terhubung. Li Fugui, ini aku. Suara kasar dan berani terdengar di telepon. Kilatan kejutan melintas di mata Li Fugui, tetapi dia berkata sambil tersenyum, ternyata Tuan Wei menelepon kamar saya pada jam selarut ini. Apakah ini sesuatu yang penting? Wei di dalam hatinya. Ini untuk memutuskan hubungan kerja sama dengannya, dan keluarga Sangguan harus mengeluarkan pemberitahuan ancaman. Tuan Wei memarahi sambil tersenyum, anak laki-laki, apakah Anda tahu berapa banyak orang yang ingin melihat saya, dan saya tidak melihat Anda? Apakah Anda tidak senang menelepon Anda secara khusus malam ini? Bukan itu yang saya maksud. Li Fugui berpikir seperti kilat, berpikir bahwa dia mungkin salah menebak. Jika Tuan Wei benar-benar datang untuk memutuskan hubungan kerja sama dengannya, dia tidak akan pernah menggunakan nada ini untuk menggoda dirinya sendiri. Benar saja, Tuan Wei mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan santai, Fugui, saya mendengar bahwa Anda datang ke kota Qingzhou sendirian. Mengapa saya tidak meminta Qing Ting untuk datang dan menghangatkan tempat tidur Anda? Li Fugui hampir memuntahkan air, minta gadis itu Wei Qingting untuk menghangatkan tempat tidur. Jika sudah begini, lantas Anda harus khawatir tidak bisa tidur di malam hari, karena takut kaki ketiga Anda hilang. Li Fugui tanpa sadar ingin menolak. Dalam sekejap mata, Li Fugui tiba-tiba menyadari sesuatu, matanya berkilat, dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan Wei punya hati. Jika ini masalahnya, maka anak itu akan tidak sopan. Nada suaranya tampak semakin santai, dan dia berkata sambil tersenyum, kamu nak, aku memberimu gadis Qing Ting, dan kamu masih memanggilku Tuan Wei. Li Fugui baik hati, dan segera berteriak, halo, kakek Wei. Tuan Tua Wei tersenyum keras dan berkata, oke, saya lega dipanggil Anda, hari ini sudah larut, jadi tutup saja. Orang tua, Li Fugui menahan keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum. Tuan Wei mendengus dan menutup telepon. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh kegembiraan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Wei tidak sabar untuk mulai mengirimkan arang di salju pada malam pertama. Padahal, kalau dipikir-pikir, Li Fugui merasa strukturnya masih agak kecil. Seperti kata pepatah, dia bukan satu-satunya orang pintar di dunia. Tepat ketika Li Fugui mengembalikan gagang telepon berdering lagi. Kali ini Li Fugui jauh lebih tenang, mengangkat gagang telepon secara langsung, dan meletakkannya di telinganya. Suara lembut dan ramah datang dari telepon. Keponakan, ini aku, Tuan Yu. Mengapa Anda menelepon saya begitu terlambat? Li Fugui merasa merinding di sekujur tubuhnya. Kami semua bangun, bertanya-tanya apakah kami berdua sangat mengenal satu sama lain, dan jika Anda menyebutnya demikian, bukankah itu mengacaukan senioritas Anda? Berpikir demikian di dalam hatinya, Li Fugui bertanya dengan sadar, berpura-pura bodoh. Pak Tua Yu berkata sambil tersenyum, keponakan, ku dengar kamu akan menikah sebelum kamu selesai. Kan? Tanpa diduga, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, anak muda tepat pada waktunya untuk memulai karir mereka, dan mereka dapat menikah kapan saja. Tetapi keponakan saya masih muda dan menjanjikan, dan saya tidak dapat menikah di sekitar sini. Tidak ada yang melayanimu. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengirim gadis itu Jian Jia dan Yu Yu untuk menjagamu. Kamu tidak bisa menolak. Sial. Apa yang terjadi? Keluarga Wei juga memberikan wanita, tapi hanya satu. Keluarga Yu baik. Mengapa Anda tidak mengirim dua segera setelah Anda memberikannya? Apa yang tidak diketahui Li Fugui adalah bahwa apa yang baru saja diketahui lelaki tua Yu juga konyol. Dia berpikir bahwa tidak satu pun dari kedua saudara perempuan Yu Jianjia dan Yu Yu akan setuju. Tetapi pada akhirnya mereka berdua setuju. Dan untuk tempat ini, Yu Jianjia benar-benar bersaing dengan sepupunya Yu Yu tanpa henti. Tuan Yu juga tidak berdaya. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengirim kedua cucu perempuannya ke sini. Dia merasa betapapun kejamnya Li Fugui. Tidak mungkin dia memakan keduanya, bukan? Kakek Yu,
Ini tidak pantas, kan? Li Fugui melihat bahwa dia tidak bisa memanjat tiang dan memanggilnya paman. Lagi pula, satu kakek juga dipanggil, dan dua kakek juga dipanggil. Tidak rugi. Bahkan sang cucu berkata untuk memberikannya. Tuan Yu benar-benar berguna, dan dia berkata dengan nada yang sangat lega, Fugui, tidak ada yang salah dengan ini, saya sudah membiarkan mereka datang, hanya untuk memberitahu Anda, jika Anda tidak menginginkannya, usir saja mereka. Tidak cukup, aku harus tidur, aku mati. Li Fugui tercengang lagi. Sudah dalam perjalanan. Apa-apaan ini? Adapun seseorang yang sudah tua dan sakit jiwa, itu bahkan lebih palsu dan tidak bisa lagi dipalsukan. Keluarga Yu awalnya adalah keluarga untuk membudidayakan ramuan, dan ada semua jenis bahan obat dalam keluarga. Ditambah hal-hal yang dapat disimpan dalam kesehatan yang baik, kepala mungkin lebih baik daripada banyak anak muda. Li Fugui tersenyum kecut, dan tidak punya pilihan selain mengembalikan telepon. Dia tidak tahu bagaimana wanita dengan payudara besar, Yu, memiliki banyak pendapat tentang dirinya. Bagaimana dia bisa menyetujui hal yang tidak masuk akal seperti itu? Dan Li Fugui memikirkan hal yang lebih buruk lagi. Tuan Yu sudah memainkan hal semacam ini. Bagaimana dengan Tuan Wei? Jika Tuan Wei melakukan hal yang sama, bukankah ini akan berakhir? Ding dong, saat ekspresi Li Fugui berubah dengan cepat, bel pintu berbunyi. Li Fugui berjalan mendekat dan membuka pintu, dan di luar pintu, Wei Qingting berpakaian indah, dengan riasan tipis, menyeret koper besar di tangannya, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan nada gemetar, kakekku harus sudah memberitahumu, kan? Li Fugui terbatuk, menjauh, dan berkata, kamu, masuk dulu. Wei Qingting menyeret sebuah koper kecil dan masuk dari luar. Li Fugui sebenarnya sedikit malu. Lagi pula, dia hanya orang kecil sebelumnya, dan bukan dia yang terburu-buru menyerahkan seorang wanita, bisa menikmati. Tentu saja, Li Fugui bukan orang besar sekarang, tapi dia sudah memiliki potensi untuk menjadi orang besar, jadi hal seperti ini terjadi. Li Fugui memandang Wei Qingting, menunjuk ke sofa, dan berkata, kamu duduk dulu. Wei Qingting tidak lagi melihat keceriaan dan keaktifan Li Fugui sebelumnya, tetapi duduk sesuai perintah Li Fugui dengan agak menahan diri. Kemudian keduanya tenggelam dalam keheningan. Setelah beberapa saat, Li Fugui tidak tahan lagi, dan berkata secara proaktif, Qingting, kami adalah teman, kamu akan baik-baik saja seperti sebelumnya. Wei Qingting diam-diam melirik Li Fugui, lalu segera menundukkan kepalanya, dan bergumam, kalau begitu itu berbeda. Apa bedanya? Li Fugui sedikit bingung. Wei Qingting berkata dengan nada malu-malu, kata kakekku, mulai sekarang, aku milikmu, wanitamu, jadi aku tidak bisa seperti sebelumnya. Suara Wei Qingting satu kalimat lebih kecil dari lain, jika bukan karena kemampuan pendengaran Li Fugui yang berbeda dari orang biasa, dia benar-benar tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Wei Qingting barusan. Tapi setelah Li Fugui selesai mendengarkan, dia hampir mati tersedak air liurnya. Tuan Wei sangat terbuka. Apakah itu wanitanya? Li Fugui berkata dengan cepat, Qingting, jangan berpikir begitu. Maksudku bukan itu. Wajah cantik Wei Qingting menjadi sedikit gelap, dan dia berkata, apakah kamu membenciku? Memikirkan di mana itu semua datang dari. Dia dengan cepat berkata, aku tidak bermaksud begitu. Kamu salah paham. Wei Qingting ceria lagi, dan berkata, Kakak Li, jika kamu tidak membenciku, itu sudah cukup. Bersambung.